Baik, selamat malam Bapak Igor dan Ibu Mia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila. Saya adalah mediator yang bersertifikat yang telah ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi hari ini. Saya hadir sebagai pihak ketiga yang independen dan tidak memiliki kepentingan apapun dengan kedua belah pihak. Baik, sebelum kita mulai, saya mohon masing-masing memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari Ibu Nia? Ya, kenalkan Bapak, saya Nia. Kebetulan saya memiliki usaha batik, namanya Batik Nusantara, yang bertempat di Bandung. Baik, terima kasih Ibu Nia dan Bapak Igor. Ya, terima kasih waktunya Pak Fadil, Bu Mia. Di sini saya dari manajemen Igor Express, tepatnya dalam kapasitas saya sebagai manajer. Di sini saya hadir dengan penuh keterbukaan untuk menjalani mediasi pada malam hari ini. Baik. Terima kasih. Saya sampaikan, saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan kita berkumpul hari ini. Mediasi ini diadakan karena adanya perselisihan antara Bu Nia dan Pak Igor terkait keterlambatan pengiriman produk batik yang berdampak pada penilaian toko online Bu Nia. Tujuan mediasi ini adalah untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang tentu membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang lebih besar. Saya perlu menegaskan bahwa peran saya di sini adalah fasilitator yang netral, tidak berpihak kepada siapapun, baik dari Bu Nia maupun Pak Igor. Sebelum kita masuk ke pokok permasalahan, mari kita sepakati bersama beberapa aturan dasar selama proses mediasi berlangsung. Pertama, setiap pihak berbicara secara bergantian dan tidak saling memotong. Kedua, gunakan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Ketiga, semua informasi yang disampaikan dalam mediasi ini bersifat rahasia. Keempat, matikan atau senyapkan ponsel selama sesi berlangsung. Apakah Bu Nia dan Pak Igor menyetujui aturan-aturan ini? Kami menyetujui. Baik. Kemudian saya ingin menyampaikan sebagai mediator pada malam ini, ada kemungkinan saya akan mengadakan pertemuan kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara saya dengan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri. Tujuan kaukus dilakukan secara privat dan tujuannya adalah memperlancar proses negosiasi secara privat. Informasi yang disampaikan saat kaukus tidak akan saya teruskan ke pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan. Apakah ini dipahami? Baik. Sekarang mari kita susun jadwal mediasi bersama. Hari ini kita gunakan untuk sesi pembukaan dan pemaparan masalah. Saya usulkan sesi berikutnya diadakan 2 hari lagi untuk pembahasan solusi. Bagaimana menurut Bu Nia? Pak Igor, apakah 2 hari lagi cocok untuk Anda? Saya kira 2 hari lagi saya bisa menghadiri, Bapak. Baik. Kita sepakati sesi selanjutnya hari Kamis pagi jam 9. Jika pada sesi tersebut belum tercapai kesepakatan, kita akan jadwalkan sesi tambahan dengan kesepakatan bersama. Apakah setuju? Setuju, Bapak. Baik. Sekarang saya persilakan kepada Bu Nia untuk menyampaikan permasalahan yang dialami dan apa yang menjadi harapan dunia dari mediasi ini. Iya Pak, jadi sebenarnya sederhana sih, saya pengen perbaikan yang jelas gitu ya, karena saya sudah mengalami lebih, ya citra saya lebih tepatnya ya, dan itu juga berpotensi untuk memunculkan ya juga dari klien-klien saya nggak mau bilang gitu. Padahal kan itu masalah ekspedisinya Pak Igor ya, bukan masalahnya dari kami sudah mengirimkan tepat waktu gitu. Jadi dan selain dengan pembenaran sistemnya gitu, kita juga pengen ada kompensasi lah sebagai bentuk tanggung jawab juga. Baik, jadi maunya Bu Nia kepada Bapak Igor adalah komitmen perbaikan layanan dan biaya kompensasi. Mungkin Baik, terima kasih.
Sekarang saya persilakan kepada Pak Igor menyampaikan. Terima kasih waktunya Bapak Hadir. Pertama-tama yang harus kami sampaikan, kami sebagai perusahaan sudah lama berdiri di bidang ekspedisi ini. Kami sudah cukup memiliki pengalaman dan juga memiliki sepak terjang di Batam. Terkait dengan kualitas pelayanan, memang kami tidak memungkiri akhir-akhir ini memang terjadi keterlambatan Bapak. Cuma yang patut diketahui sebetulnya itu di luar dari kuasa kami. Jadi setelah kami koordinasi dengan teman-teman di lapangan, ternyata kendalanya itu di bagian pelabuhan Bapak. Karena seminggu yang lalu itu ada infeksi dari pusat, dari kementerian atas kelayakan operasional dari kapal-kapal yang ada di Gimano di Ketapang itu. Akibatnya apa? Jumlah kapal yang beroperasi itu berkurang, reduksi karena banyak yang tidak layak operasi begitu Bapak. Alhasil teman-teman yang ekspedisi ini bukan cuma kami Bapak, yang dari truk, yang dari kendaraan niaga seperti L300 itu untuk sementara kalah prioritas dengan penumpang, karena kan barang itu bisa menunggu, sementara kalau penumpang kebutuhannya lebih mendesak. Kami juga sudah coba koordinasi dengan teman-teman pelabuhan untuk solusinya. Ternyata berdasarkan informasi yang kami dapat, nanti akan dikirimkan kapal untuk mengisi kekosongan dari jadwal-jadwal kapal yang seharusnya yang reguler itu, tapi terhalang karena dia tidak layak ini. Jadi sebetulnya kami turut menyayangkan akan hal ini, karena kan klien kami juga banyak selain dari batik dari dunia ini. Tentunya terkait dengan kompensasi dan sebagainya, saya rasa coba kita kembali ke kesepakatan awal ya, karena kan di draft kontrak kami kan sudah tertulis di situ bahwa bila mana ada kejadian paket ini gagal terkirim sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, maka akan kami bantu klaim ke perusahaan asuransi untuk dapat mencairkan 20% dari nilai kontrak tadi. Saya kira kami dari pihak ekspedisi terbuka dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik tentunya untuk klien kami dari batik dunia yang sudah bekerja sama cukup lama begitu Bapak. Saya kira demikian Bapak yang bisa saya berikan tanggapan atas permasalahan yang terjadi. Baik, jadi untuk kompensasinya dikembalikan kepada perjanjian kontrak awal yang pernah disepakati oleh para pihak yang. Harapan kami begitu sih Bapak sebetulnya. Bagaimana dengan dunia? Saya pikir itu juga sudah menunjukkan itikat baiknya, karena saya kan sudah lama juga ya dengan ekspedisinya Pak Igor, jadi itu kekecewaan kami sih, dan kami berharapnya setelah kompensasi diberikan bukan berhenti di situ saja ya Pak Igor ya, tapi juga memperbaiki. Baik, saya catat ada beberapa isu utama yang perlu kita selesaikan. Pertama, fakta keterlambatan pengiriman dan dampaknya terhadap reputasi Tokobunia. Kedua, pertanyaan tanggung jawab, sejauh mana Pak Igor bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Ketiga, kompensasi atas kerugian yang dialami Bunia. Keempat, komitmen perbaikan layanan ke depan. Saya usulkan kita bahas secara berurutan mulai dari paling mendesak. Kembali ke sini sih. Masih dulu. Ini udah 12 nih, 13 dengan Sumatera. Gak apa-apa, kita bikin mediasi ini lancar aja gitu, gak perlu ada kampus, gak perlu ada ini. Kampusnya tuh kan terjadi kalau kita deadlock gitu. Sedangkan ini kan pihaknya sama-sama berkepala dingin gitu. Oke, nggak Roy. Oh, boleh nggak? Terakhir dari si Zaki ini kan menerima klausul saya dari kode 20% tadi. Wah, urutan berarti tahu saja kok skip berarti lah. Tinggal skip langsung poin ke-11, penilaian poin ke-11. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak menghadirkan para ahli. Roy. Jangan lanjut ya. Iya. Baik, saya juga ingin menginformasikan bahwa dalam proses mediasi ini
kedua pihak memiliki hak untuk menghadirkan ahli apabila diperlukan. Misalnya, Bunia dapat menghadirkan konsultan e-commerce untuk menjelaskan dampak penurunan rating, atau Pak Igor dapat menghadirkan ahli logistik untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan. Apakah salah satu pihak ingin memanfaatkan hak ini? Kalau saya sih nggak perlu ya Pak, karena kan tadi Pak Igor itu sudah menyampaikan juga kalau bukan cuma saya gitu kan, bukan usaha saya yang dapat kerugian itu. Jadi nggak perlu saya membuktikan itu fakta atau tidak ya berarti, karena banyak komplain pasti yang diterima oleh ekspedisinya Pak Igor. Baik. Kami juga sebetulnya memang yang gimana lagi menyayangkan kan pasti, karena kan kalau bahasanya itu kan yang paling terbebani kan itu kami sebagai penyalur dari barang-barang tadi. Yang jelas memang kalau sekiranya Bunia atau Pak Mediator butuh penjelasan lebih teknis, kami mungkin bisa hadirkan tim kami yang di bagian yang di ininya, di tracknya itu untuk yang lintas dari Banyuwangi ke Bali, kami bisa hadirkan. Jadi kami bisa nanti koordinasi dengan Korsatpel dari pelabuhan Tapang itu kalau memang diperlukan. Baik, terima kasih Pak Igor. Berdasarkan pemaparan dari Pak Igor dan Bunia, saya melihat ada itikat baik dari Pak Igor untuk bertanggung jawab dan Bunia yang secara terbuka pada penyelesaian damai. Mari kita rumuskan poin-poin kesepakatan. Saya tawarkan draft berikut untuk dipertimbangkan bersama. Pertama, Pak Igor memberikan kompensasi sebesar 30%. 20% Bapak. 20% pada saat itu. 20% dari nilai kontrak kepada Bunia atas kerugian reputasi. Kedua, Pak Igor berkomitmen memberikan jaminan pengiriman maksimal 3 hari kerja dengan penalti jika terlambat. Ketiga, Bunia dan Pak Igor menandatangani perjanjian kerjasama baru yang membuat SLA pengiriman secara tertulis. Apakah ada keberatan atau tambahan dari masing-masing pihak? Baik, kita akan finalisasi kesempatan pada malam ini ya. Saya akan menyusun laporan pelaksanaan mediasi yang mencangkup identitas para pihak, pokok permasalahan, jalannya proses mediasi, serta poin-poin yang telah disepakati maupun yang masih dalam pembahasan. Laporan ini akan menjadi dokumen resmi proses mediasi kita. Apabila ada sesi berikutnya yang belum terpenuhi, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang mengikat secara hukum. Saya berterima kasih atas itikat baik dari Bunia dan Pak Igor hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Marilah. Mayu kan?